Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Fokus Terkini. Dan saudara, Bang Ciko terpaksa harus meninggalkan kita karena beliau ada acara mendadak ya, yang tidak bisa tentunya ditinggalkan. Nah, kita akan membahas tentunya mengenai Pilkada Curang ini bersama Mas Beni dan juga Mas Iqbal. Saya ke Mas Beni dulu sebentar, Mas Iqbal ya. Mas Beni, kalau kita lihat ini kan yang namanya mekanisme pengawasan Bawaslu terhadap proses pilkada ini kan agak-agak bisa dikatakan gampang-gampang susah gitu ya. Apalagi tadi ada sebut 500-an gitu ya, mau mengawas semuanya kayaknya butuh tenaga berapa banyak lagi gitu ya. Tapi kan penyelenggaraan pilkada 2024 harus bisa berjalan dengan baik dan lancar, aman gitu ya. Kira-kira apa saja mungkin yang Bawaslu sudah persiapkan selama ini untuk menciptakan pilkada yang baik? Ya, tentu dalam kerja pengawasan ini kan kami sebenarnya tidak sendiri. Karena secara sumber daya manusia itu kan tidak banyak. Maka kami itu selalu mengajak masyarakat ya untuk terlibat dalam pengawasan. Artinya kalau kami punya semboyan itu kan bersama rakyat awasi pemilu. Nah, artinya Bawaslu ini positioningnya itu bersama-sama dengan rakyat untuk mengawasi pilkada maupun pemilu. Nah, dalam konteks pengawasan tentu kami ini kan berupaya seoptimal mungkin itu ya, untuk mengawasi setiap, misalkan ini tahapan kampanye ini ya, setiap agenda kampanye yang disampaikan kepada Bawaslu itu pasti kami awasi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kedua, kami juga tidak menutup mata ya terhadap, menutup mata dan telinga ya khususnya terhadap kritik publik maupun juga apa namanya yang rame ya, misalkan di media sosial itu ya, yang menjadi viral dan seterusnya, pasti kami juga akan tidak lanjuti ya. Minimal itu kami lakukan kita jadikan informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, dalam penelusuran biasanya kami ini kan terbentur dengan pengumpulan alat bukti. Nah, dengan durasi yang tidak panjang, memang itu menjadi tantangan ya. Tantangan bagi pengawas pemilu dalam mengungkap sebuah dugaan pelanggaran. Tapi saya sepakat ya dengan diskusi pada malam hari ini ya. Kunci dalam menegakkan demokrasi ya di Republik ini sebenarnya kan bukan semata-mata ada di penegakan hukum gitu ya. Tapi juga bagaimana kita istilahnya terhadap etika publik ini benar-benar menjadi nilai ya. Nilai yang itu dipedomani oleh seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, sehingga kalau ini menjadi sebuah pedoman yang benar-benar ditaati ya secara bersama, bukan justru ini diabaikan. Nah, kalau misalkan itu bisa ya menjadi pedoman, saya kira itu menjadi sebuah nilai yang penting. Selain itu juga memang harus ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kan kita tidak bisa bicara satu aturan atau aparat penegak hukumnya ya. Tapi juga budaya atau kultur di masyarakat ini kan juga menentukan. Tapi penegakan hukumnya sampai dengan saat ini sendiri sudah berjalan, Pak? Kalau penegakan hukum dalam konteks pidana pemilihan, pelanggaran administrasi ya, ataupun pelanggaran hukum lainnya, kami di Bawaslu Jakarta ini kan menangani perkara. Itu kan setidak-tidaknya yang tadi saya sebutkan di awal ada 20 perkara. Ini di provinsi ya, yang kita tangani selama tahapan kampanye yang 2 bulan ini, itu kita menangani 20 perkara. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah kita selesaikan. Hanya ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus atau perkara yang pidana pemilihan, ini problem tadi yang disampaikan, soal pembuktian, ini memang kompleksitasnya kan tinggi. Dengan durasi yang pendek, seringkali kita itu tidak menemukan titik temu di dalam sentra Gakumdu. Nah, ini yang harus saya kami akui ya secara jujur ya, karena tadi di dalam sentra Gakumdu ini kan ada 3 institusi. Ada Bawaslu, ada kepolisian dan ada kejaksaan. Nah,
kalau misalkan kita pakai Bawaslu nih contoh ya supaya Ani. Baik. Tapi saya nggak mungkin ngomong kasusnya ya karena kan nanti menjadi ini apa namanya kurang elok gitu ya. Tapi contohnya misalkan gini, Bawaslu mengatakan ini cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Nah, di pihak lain misalkan penyidik ataupun jaksa mengatakan ini belum cukup. Nah, sehingga kan perkara ini kan tidak bisa kita teruskan. Itu banyak kejadian seperti itu. Loh, kalau kita bicara secara objektif, justru problem di Sentra Gakumdu ini bukan hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia itu memang kerap kali terjadi apa namanya ini perbedaan ya, atau kalau mungkin bahasa saya ego sektoral itu masih menjadi problematik yang kita hadapi itu ya. Ya, itu kurang lebih yang menjadi kata kunci ya. Tapi bukan berarti kita menyerah terhadap realitas atau keadaan yang memang ya istilahnya apa ya, mungkin Bawaslu dalam hal ini juga perlu melakukan otokritik gitu ya, bagaimana menyiapkan SDM juga untuk menghadapi di forum-forum pembahasan Sentra Gakumdu ini kan itu. Baik Mas Benny, saya ke Mas Iqbal, mungkin ini terakhir juga Mas Iqbal, bagaimana tanggapan terkait peningkatan peran Bawaslu dalam proses pilkada serentak nanti? Baik, tentu penting gitu ya, ini adalah salah satu upaya gitu untuk kemudian menuju cita-cita pembentukan Bawaslu sendiri sebagai pengawas ya sekaligus penyelenggara dalam pemilihan. Artinya memang kita juga perlu melihat juga bahwa penyelenggara nggak bisa sendirian gitu ya. Bawaslu, kemudian KPU, bahkan DKPP sekalipun itu nggak bisa sendirian. Artinya Bawaslu pertama dia harus diperkuat dengan berbagai instrumen ya, salah satunya juga penegak keleluasaan kewenangan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu gitu ya, kemudian masa waktu pembuktian yang mungkin lebih dipanjangkan, serta kompleksitas yang bisa diringankan seperti itu. Artinya memang kita perlu mendorong adanya kerja-kerja Bawaslu yang lebih efisien gitu ya, tidak terlalu terikat pada alur birokratis yang kaku dan sempit yang akhirnya mempersulit gerak-gerak Bawaslu sendiri. Selain itu, partisipasi serta peran daripada publik juga penting sekali gitu ya. Artinya memang kalau misalkan bisa kita lihat gitu ya, sebagaimana publik itu punya peran dalam negara ya, dalam kehidupan demokrasi itu kan tidak hanya ditanyakan kepada masyarakat apa peran mereka untuk negara. Tapi kemudian masyarakat juga bisa menanyakan bagaimana peran negara untuk mereka. Gitu. Artinya masyarakat bisa untuk meminta sekaligus mendorong gitu ya, meminta bagaimana pemilihan itu mampu menjamin hak-hak mereka gitu ya. Dengan berbagai kecurangan ini kan sebetulnya mengganggu pemilih ya. Artinya mereka juga bisa memastikan juga terlibat dalam menjaga pemilihan ini berjalan secara baik gitu ya, sekaligus juga meminta hak mereka gitu, dengan mendorong kinerja-kinerja penyelenggara gitu ya, pengawas dan lain sebagainya. Selain itu memang kalau misalnya kita berkaca di salah satu teorinya von Feuerbach gitu ya, artinya tindakan-tindakan hukum yang disertai ancaman hukum yang berat itu kan memberikan efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan kejahatan serupa. Nah ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan nantinya untuk kita bisa mereform nih, gimana penegakan hukum pemilihan kita. Mana saja yang harus diperbaiki, mana saja yang harus diperberat, mana saja yang kemudian harus ditambahkan gitu ya, karena kita juga melihat bahwa perkembangan kreativitas nakalnya para peserta pemilu ini kan semakin cepat gitu. Di samping juga kita perlu menumbuhkan paling minimal 3 hal Mas. Yang pertama adalah bagaimana ya tentu tadi yang kita bahas budaya hukum yang baik. Gitu ya, menghormati secara hukum. Yang kedua ada budaya terhadap etika politik yang baik pula, dan penting juga yang paling terakhir ada civic intelligence. Kemudian kecerdasan warga negara gitu ya, dalam berpolitik dan berkenegaraan, itu juga penting untuk kemudian bisa dipahami oleh semua orang, oleh kepala-kepala desa, ASN, kemudian masyarakat sipil ya, termasuk teman-teman yang dimarginalkan. Itu kan hari ini yang sering kali kita lupakan. Gitu. Artinya pendidikan kewarganegaraan jangan hanya sebatas pada menghormati bendera ataupun simbol-simbol negara. Tapi lebih jauh lagi untuk memahami bahwa hak politik adalah hak publik. Hak politik adalah lahir dalam ruang-ruang publik, dan artinya setiap masyarakat harus punya peran lebih dalam hal politik tersebut. Termasuk apa? Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Iqbal.
Mas Beni, terima Sama-sama. kasih. Lain waktu kita ngobrol lagi. Ini nggak cukup, cuma 1,5 jam ya, nggak cukup. Nanti kita tambah lagi durasinya. Tapi terima kasih untuk saudara semuanya. Anda sudah menyaksikan Fokus Terkini untuk edisi kali ini. Yang jelas kesuksesan Pilkada 2024 secara serentak ini bukan hanya peran Bawaslu, bukan juga hanya peran TNI Polri, tapi juga peran Anda yang jangan golput. Jadi ayo, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada 2024. Saya Fahmi Indrian pamit, selamat malam dan sampai jumpa.